Apakah kejadian eh, inflasi global yang saat ini dialami oleh negara Iran ini akan memicu perang dunia ketiga? Ada kemungkinan perang ketiga terjadi. Maka dari itu, kepada seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami dimanapun Anda berada. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kami akan menguak tentang fenomena huru hara yang terjadi di negara Iran yang saat ini sedang terjadi inflasi global, krisis ekonomi. Nanti kita akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam. Kita tanya-tanya seputar huru hara yang saat ini terjadi di sana. Dan apakah huru hara yang terjadi di negara Iran ini adalah suatu pertanda akan adanya perang dunia ketiga? Nah, simak terus video kami, saudaraku, dan mohon doanya agar kami diberi kelancaran dalam proses mediumisasi ini. Dan untuk proses mediumisasi ini tidak harus dipercaya 100%, karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja mari kita mulai. Siap, Pak? siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis yang bisa menyusup ke dalam tubuhnya. Diprotek ya malaikat. Apabila ada penyusup dari dalam ataupun dari luar, secara otomatis terlempar keluar dari tubuhnya mediator. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam, yang tahu tentang terjadinya huru hara saat ini yang terjadi di negara Iran. Saya minta dihadirkan masuk ke dalam tubuhnya mediator yang di depan saya ini. Allah, hadir, masuk, sinkron dengan jasadnya mediator yang di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta makhluk yang ada dalam tubuhnya mediator ini bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa manusia dengan jelas. Allah. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa ya? Dengan penunggu Gunung Tocal. Penunggu Gunung Tocal di mana itu? Di kota Tehran. Oh, berarti di negara Iran ya? Betul. Sudah lama Anda tinggal di sana? Sudah. Berapa lama tinggal di sana? Ribuan tahun. Ribuan tahun tinggal di sana. Betul. Saya hadirkan Anda ke sini, saya pengen tahu. Ada perluan apa panjenengan panggil saya? Katanya di sana sekarang ini sedang terjadi huru hara ya? Betul. Apa yang Anda ketahui tentang huru hara yang saat ini terjadi di sana? Bisa Anda ceritakan? Setahu saya, itu ada negara lain, negara dari barat. Negara dari barat? Ya, betul. Kenapa? Ada energi negatif yang mengganggu Anda? Iya. Saya bersihkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, semua energi negatif yang mengganggu proses mediumisasi ini semuanya terlempar ke neraka jahanam. Allah. Bisa Anda lanjutkan ceritanya tadi?
Baik, karena ada dari negara lain yang ingin menyerang Iran, negara barat, negara adikjaya, negara Amerika yang ingin menguasai Iran dan juga ingin menguasai dunia, sehingga Iran terjadi krisis global, krisis ekonomi, karena ulah Amerika yang ingin menguasainya. Karena Amerika berani menyerang Iran, karena Iran sudah membantu Palestina, notabene-nya yang sudah diserang Israel, sehingga Amerika ingin menguasai Iran. Oh, awal mulanya dari situ. Ya, betul. Terus apa lagi yang Anda ketahui? Amerika Serikat itu berani karena ada yang sekutu-sekutunya. Oh, jadi Amerika punya sekutu ya? Betul. Negara apa saja yang menjadi sekutunya negara Amerika itu? Sekutunya Amerika itu Inggris, Kanada, dan Italia, sehingga dia berani mau menguasai dunia. Tapi suatu saat yang mendukungnya, yang sekutunya itu akan berbalik, akan membelot menyerang Amerika Serikat. Oh, itu kenapa mereka kok sampai membelot dan menyerang Amerika? Karena sekutunya ya sadar bahwasannya Amerika ada kepentingan pribadi, karena Amerika Serikat punya sifat-sifat seperti iblis Dajjal yang serakah, tamak, dan rakus, sehingga dia mau menguasai dunia. Akan tetapi suatu saat akan hancur Amerika. Oh iya, kata kamu tadi kan itu diserang oleh Amerika berarti ya, negara Iran itu ya? Betul sekali. Karena Iran mau membantu Palestina yang sudah lama dijajah oleh Negara Israel. Israel. Itu awal mulanya itu gimana itu? Bisa Anda ceritakan? Awal mulanya Iran juga empati ke Palestina karena Palestina dijajah oleh Israel dan juga sekutu-sekutunya termasuk Amerika. Dia mau membantu, akan tetapi Amerika menyerang Iran dan juga ada kepentingan pribadi Amerika Serikat, sehingga dia mau menyerang Iran. Karena Iran juga banyak yang mau dikuasai oleh Amerika, termasuk kota Tehran. Oh, jadi Amerika itu ingin menguasai negara Iran ya? Betul sekali. Apakah kejadian inflasi global yang saat ini dialami oleh negara Iran ini akan memicu Perang Dunia Ketiga? Ada kemungkinan perang ketiga terjadi. Maka dari itu
kepada seluruh dunia agar bertobatlah dan minta ampun kepada Allah agar supaya perang ketiga tidak akan terjadi. Karena kalau perang ketiga terjadi, dunia akan gelap gulita, akan hancur luluh lantak semuanya. Jadi nanti perangnya perang nuklir itu ya? Betul sekali. Oh ya, itu sekarang di negara Iran itu kan listrik pun padam. Itu sudah terjadi berapa hari, berapa lama? Sejak 2 minggu yang lalu. Apakah itu termasuk ulah dari Amerika? Betul sekali. Kenapa Amerika itu kok sampai mempunyai sifat-sifat seperti itu ya? Karena dari nenek moyangnya seperti itu, rakus, serakah, dan tamak. Terus bisa Anda ceritakan lagi, lebih banyak lagi? Nenek moyangnya Amerika Serikat itu dari Israel sendiri. Makanya Amerika mau tidak mau membantu Israel karena nenek moyangnya dari sana yang rakus, tamak, dan serakah. Sampai kapan Amerika berbuat hal-hal buruk seperti itu? Sampai dunia mengakuinya bahwasanya Amerika memang adijaya. Akan tetapi di kemudian hari Ya, dunia, negara-negara lain akan menjajah Amerika karena sudah tahu semua memang Amerika ada kepentingan pribadi, bukan untuk negara-negara lain. kepentingan pribadi yang Anda maksud itu kepentingan seperti apa? Seperti Presiden Venezuela kemarin itu ditangkap dan diculik, itu juga dari bagian kepentingan pribadi ingin menguasai dunia. Maka dari itu sekutu-sekutunya sebagian sudah mulai sadar bahwasannya Amerika sudah ketahuan punya sifat-sifat seperti itu, ingin menguasai dunia, dan juga sifat pribadinya itu memang rakus, tamak, dan serakah. Nah, terus apakah nanti suatu saat nanti akan ada yang membantu negara Iran? Apakah Anda tahu? Pasti ada. Ada ya? Ada. Alhamdulillah. Yang membantu Iran yang saya lihat Ya, itu dari Tiongkok, terus? Korea Selatan, dan juga ada negara lain. Negara Rusia ya? Ya, Rusia. Betul. Berarti kalau sampai negara Rusia turun tangan, berarti nanti akan jadi peperangan ya? Betul. Bisa Anda ceritakan? Kalau memang terjadi peperangan nanti, kalau benar-benar yang sekutunya belum sadar juga akan terjadi. Tapi kalau sekutunya Amerika sudah mulai sadar, dengan sendirinya Amerika Serikat tidak akan berulah lagi. Tidak berani ya? Tidak berani. Dan suatu saat apabila itu terjadi peperangan, apakah itu satu pertanda Dajjal itu akan muncul? Ada kemungkinan seperti itu. Karena ini perang ketiga ini melibatkan negara-negara dari barat timur akan terjadi. Berarti perang dunia ketiga ini termasuk tanda-tanda juga ya? Betul sekali. Tanda-tanda kehancuran ya? Betul.
Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus, apa lagi yang Anda ketahui? Yang saya lihat itu nanti Amerika akan musnah Terus? dari sekutu-sekutunya sendiri. Dan juga tidak akan berani menjajah negara-negara lain lagi. Itu yang saya ketahui. Nah, sekarang saya mau tanya, kan terjadi huru-hara di negara Rusia kan? Kok negara Rusia? Negara Iran kan? Betul. Sekarang kan terjadi huru-hara di negara Iran kan? Betul. Nah, banyak ini kerusakan enggak di negara Iran sekarang? Banyak sekali yang saya tahu, yang saya lihat. Dari krisis ekonomi itu apa aja di sana? Dampak dari yang terjadi saat ini di negara Iran. Kriminalisasi juga banyak, pelecehan juga banyak. Perekonomian lumpuh total. Itu gara-gara hanya uang ya? Betul sekali. Terus bisa Anda ceritakan lagi? Jadi untuk saat ini penjarahan sering terjadi di jalan-jalan karena masyarakatnya banyak yang butuh untuk makan karena ekonomi tidak bisa berjalan. Terus apa lagi yang Anda ketahui selain itu? Para pejabatnya sekarang juga luar biasa Ditata lagi ditata dan juga di negara Iran ya? Di negara Iran juga minta bantuan dari negara Tiongkok tadi itu supaya perekonomian bisa kembali pulih lagi ya? Kembali pulih. Oh iya, itu berapa lama inflasi global yang saat ini terjadi di Iran itu? Kalau yang saya lihat kemungkinan sekitar 1 bulan 2 bulan ini sudah kembali pulih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada pesan apa aja yang Anda ingin katakan kepada kita semuanya? Kami berpesan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, bertobatlah, berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana-bencana apapun tidak akan terulang kembali, dan juga minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan dari saya. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah. Amin, amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu saja yang ingin saya tahu tentang kejadian huru-hara yang saat ini terjadi di negara Iran. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari sini, dari kejadian itu. Silahkan Anda kembali ke tempat Anda. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dorong keluar dari tubuhnya mediator kembali ke tempatnya. Allah. Keluar tanpa menyakiti jasad keluar. 9 roh dan 7 sempurna
kembali ke dalam jasadnya dalam keadaan sehat, paras akas, berkah, semangat, panjang umur. Sadar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk saudaraku yang sudah nonton dan nyimak video kami dari awal hingga akhir. Jadikan suatu pembelajaran dengan suatu wawasan, lalu buatkan keimanan, lalu memperbaiki diri agar selalu bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, meminta lindungannya agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk saudaraku semuanya, jadikan Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.